adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi akan membahas bab kedua untuk materi kelas 8 SMP. Jadi ini materinya adalah koordinat kartesius. Jadi buat adik-adik semua harus tonton video ini sampai selesai ya. Baiklah adik-adik semua, yang pertama kita akan membahas bagaimana caranya membaca letak suatu benda atau tempat menggunakan sistem koordinat sederhana. Jadi sistem koordinat sederhananya seperti ini. Baiklah, jadi ini adalah bentuk sistem koordinat sederhananya. Jadi ada sumbu mendatar dan ada sumbu yang tegak. Sumbu mendatar ini diisi oleh huruf A, B, C, D besar. Kemudian sumbu yang tegak itu diisi oleh 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana sistem koordinat sederhana ini kita akan membaca letak-letak dari tempat-tempat ini. Jadi toko, kantor, dan mall ini kita akan baca melalui sistem koordinat ini. Yang pertama kita mau tahu nih letaknya toko. Oke, letaknya toko. Letaknya toko itu di mana? Coba kita lihat. Caranya begini ya. Jadi ini kan titik tokonya nih. Nah, kita arahkan dia ke sumbu yang mendatar, kita arahkan juga ke sumbu yang tegak. Yang disebut itu yang sumbu mendatarnya dulu. Toko itu berada di titik A, koma. Terus ke sumbu tegaknya dia di angka 3. Berarti ini ditulis A, 3. Jadi letak toko itu pada sistem koordinat sederhana ini pada A, 3. Coba sekarang kantor. Sama juga caranya ya. Kita arahkan dulu titik koordinatnya si kantor ini ke sumbu mendatar. Sumbu mendatarnya ke arah C. Kemudian ke sumbu tegaknya. Wah, ternyata dia di titik 2. Berarti koordinat kantor pada sistem koordinat sederhana ini di C, 2. Gimana? Bisa kan? Oke, yang terakhir nih supaya tambah bisa. Letaknya si mall nih pada sistem koordinat sederhana ini di mana sih? Oke, pertama arahkan titiknya ke sumbu yang mendatar. Di sumbu mana? Di titik mana dia? Di titik D. Terus ke sumbu tegaknya. Dia di titik berapa? 5. Berarti mall itu berada pada titik D, 5. Jadi seperti itu cara membacanya ya. Ingat, cara membaca suatu letak pada sistem koordinat sederhana itu yang disebutkan titik mendatarnya dulu, baru yang tegaknya. Seperti itu. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kita sudah membaca letak suatu titik, tempat, atau benda pada sistem koordinat sederhana, sekarang kita akan membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Pastinya kalian udah tahu kan koordinat kartesius itu seperti apa? Waktu sekolah dasar udah pernah dipelajari kan? Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, hal-hal yang perlu kalian ketahui pada sistem koordinat kartesius ini adalah dia terdiri dari 2 sumbu. Ada namanya sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Selain itu ada lagi satu nih, ada yang namanya titik pangkal. Jadi titik pangkal itu bisa disebut juga titik pusat. Nah, letaknya di sini. Titik pusat itu
koordinatnya adalah 0,0 nanti. Jadi ini adalah titik pusat namanya ya. Kemudian selain itu kalian juga harus tahu sumbu X itu terbagi menjadi dua. Ada sumbu X yang letaknya di sebelah kanan 0, itu menyatakan banyak satuan ke kanan yang nilainya positif. Kalian bisa lihat kan? Di sebelah kanan itu positif semua angkanya. Ya, kemudian sumbu X juga ada yang negatif, yaitu ada yang sebelah kiri. Jadi dia menyatakan banyaknya satuan ke kiri di mana nilainya itu adalah negatif. Jadi bisa dilihat kan ini negatif semua angkanya. Selain itu, sumbu Y juga gitu. Sumbu Y terbagi menjadi dua. Ada yang sumbu Y bagian atas. Bagian atas itu menyatakan banyaknya satuan ke atas yang nilainya positif. Jadi bisa dilihat kan ini positif-positif angkanya. Terus ada sumbu Y bagian bawah. Sumbu Y bagian bawah itu menyatakan banyaknya satuan ke bawah yang nilainya negatif. Jadi bisa kalian lihat kan di sini nilai-nilainya adalah negatif. Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu ini. Dan sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membaca dan menuliskan letak titik pada sistem koordinat kartesius. Oke adik-adik semua, untuk membaca dan menuliskan letak suatu titik atau benda pada suatu sistem koordinat kartesius itu adalah dengan cara menentukan koordinat suatu titiknya. Untuk menentukan koordinat suatu titik itu dengan cara dituliskannya dengan X, Y. Jadi koordinat titik X itu adalah banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Kalau koordinat titik Y itu adalah banyaknya satuan ke atas atau ke bawah. Dan untuk menentukan banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, itu dimulai dari titik acuan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Oke adik-adik semua, di sini Kak Devi sudah menggambarkan koordinat kartesiusnya dan sudah ada titik A, B, C, D yang akan kita cari, akan kita baca dan tulis koordinat titiknya. Di sini kita mulai dari titik A ya. Oke, yang pertama kalian harus tentukan titik A itu berada di sebelah kanan atau kiri? Kanan, bener banget kan, sebelah kanan nih. Kalau sebelah kanan berarti berapa satuan ke kanan? Oke, lupa nih Kak Devi, harusnya kita iniin dulu ya. Kita arahin nih titik A-nya ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, gini. Jadinya sekarang kita tahu nih berapa satuan ke kanan. Ingat, dimulai dari titik acuan. 1, 2. Berarti 2 satuan ke kanan. Sekarang tentukan titik A itu di atas atau di bawah? Di atas, bener banget di atas. Kalau di atas berapa satuan ke atas? Ingat, dimulai dari titik acuan. 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Tadi kalau mau menentukan koordinat titik itu menggunakan X, Y. X itu adalah banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Di sini ke kanan. Kalau ke kanan itu positif atau negatif? Positif. Jadi duanya di sini positif. Y itu adalah banyaknya satuan ke atas atau ke bawah. Di sini ke atas. Kalau ke atas positif atau negatif? Positif. Berarti di sini duanya positif. Jadi koordinat titik A adalah 2,2 gitu. Oke adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke titik B ya. Sama, kita arahkan dulu titik B nya ke sumbu X dan sumbu
Y. Sekarang tentukan titik B itu berada di kanan atau di kiri? Di kiri. Benar, di kiri ya. Kalau di kiri berapa satuan ke kiri? Ingat, dimulai dari titik acuan 1, 2. Berarti 2 satuan ke kiri. Terus lihat, titik B itu di atas atau di bawah? Di atas, Kak Devi. Wih, bener banget. Ini di atas ya, di atas. Di atas nih, jadi ini pembatasnya ya untuk menentukan atas dan bawah. Di atas, kalau di atas berapa satuan ke atas? Ingat dari titik acuan ya, 1, 2, 3. Jadi ini fungsinya garis putus-putus ini. Jadi ini 3 satuan ke atas. Sekarang tentukan koordinatnya pakai X, Y. X itu adalah banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini ke kiri. Kalau ke kiri positif atau negatif? Negatif, bener. Berarti ini duanya dikasih negatif. Y itu adalah banyaknya satuan ke atas atau ke bawah. Di sini ke atas. Kalau ke atas itu positif atau negatif? Positif. Berarti ini 3-nya positif. Jadi koordinat titik B adalah negatif 2,3. Gitu. Baiklah, sekarang kita akan menentukan koordinat titik C. Sama caranya ini diarahin dulu ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Sekarang tentukan titik C itu berada di sebelah kanan atau kiri? Kiri, benar banget. Jadi ini pembatasnya kan? Kiri, benar. Berapa satuan ke kiri kalau gitu? Ingat dari titik acuan. Set. 1, berarti 1 satuan ke kiri. 1 satuan ke kiri. Sekarang dia di sebelah atas atau bawah titik C-nya? Nih pembatasnya, berarti di sebelah bawah. Benar, sebelah bawah. Kalau sebelah bawah berapa satuan ke bawah? Ingat dari titik acuan 1, 2. Berarti 2 satuan ke bawah. Nah, sekarang tentukan koordinatnya pakai X, Y. X itu ingat tadi apa? Banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Di sini ke kiri. Kalau ke kiri positif atau negatif? Negatif. Berarti ini satunya di sini negatif ya. Y itu adalah banyaknya satuan ke atas atau ke bawah. Di sini ke bawah. Berarti dia positif atau negatif? Negatif, benar. Berarti ini duanya di sini negatif ya. Jadi ingat, sebelah atas dan kanan itu positif, kiri dan bawah itu negatif, gitu ya. Jadi ini koordinat titik C-nya adalah negatif 1,2. Oke, sekarang kita lanjut ke titik yang terakhir, titik D. Jadi sama caranya, arahin dulu dia ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sekarang tentukan titik D berada di sebelah kanan atau kiri? Ini tembok pembatasnya berarti di kanan atau kiri? Kanan. Wih, bener banget. Berapa satuan ke kanan tapi? Ingat dari titik acuan. Berapa satuan ke kanan nih? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kanan. Sekarang tentukan dia di atas atau di bawah? Titik D-nya di bawah. Bener, di bawah nih. Kalau gitu berapa satuan ke bawah? Ingat dari titik acuan 1, 2. Berarti 2 satuan ke bawah. Sekarang tentukan koordinatnya X, Y. X itu adalah banyaknya satuan ke kanan atau ke kiri. Di sini ke kanan. Kalau ke kanan itu positif atau negatif? Positif, bener banget. Berarti di sini 3-nya tetap terus 3 ya. Y itu adalah banyaknya satuan ke atas atau ke bawah.
ke bawah nih. Kalau ke bawah positif atau negatif? Negatif, bener banget. Berarti ini negatif 2 kita tulis. Jadi koordinat titik D adalah 3, negatif 2 gitu. Jadi jangan lupa ini adalah pembatas. Yang mendatar ini adalah pembatas untuk atas dan bawah. Yang tegak ini pembatas antara kiri dan kanan gitu ya, untuk nentuin dia kanan, kiri, atau atas, bawah. Terus jangan lupa juga untuk bagian atas dan kanan itu nilainya positif. Untuk bagian kiri dan bawah itu nilainya negatif. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi koordinat kartesius. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan bisa kalian pahami ya. Dan seperti biasa di akhir video Kak Devi akan memberikan kalian latihan soal, jadi jangan lupa dikerjakan. Dan jangan lupa untuk tonton video-video Kak Devi selanjutnya ya. Sampai jumpa.